على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwani fillah, hafizakumullah jami'an. Kita sekarang masih berada pada pembahasan salah satu 3 landasan utama yang kita harus mengetahuinya, yaitu setelah mengenal Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga harus mengetahui agama kita. Apakah agama kita adalah agama Islam atau agama yang selain Islam? Itu yang terakhir kemarin kita bahas. Sedikit mengulangi barakallahu fikum. Kemarin kami menyebutkan bahwasannya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, beliau berkata sebagaimana nukilkan oleh Imam Ibnu Muflih dalam Al-Adab Syar'iyyah, yang sahih adalah penukilan tersebut di dalam kitab Al-I'tisam lil Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah taala, yaitu bahwasannya Al-Imam Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah, Abu Abdullah, beliau menyatakan, man tada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah, li'anna Allah ta'ala yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idzin dinan fala yakunu al-yawma dinan. Ini dinukilkan oleh Al-Imam Abi Ishaq Asy-Syatibi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Al-I'tisam. Nah, barang siapa yang membuat sebuah kebid'ahan dalam agama ini dengan sebuah bid'ah, kemudian dia beranggapan bid'ah tersebut adalah bagus, sungguh dia telah berburuk sangka dan beranggapan bahwasanya Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian, maka perkara yang dahulu bukan termasuk bagian dari agama, maka pada hari ini juga bukan termasuk bagian dari agama. Nah, itu ucapan yang diungkapkan oleh Imam Abu Abdullah Malik bin Anas, Imam Darul Hijrah. Nah, kemudian berikutnya barakallahu fikum, faqul dini al-Islam. Apabila dikatakan padamu apa agamamu, maka ucapkanlah agamaku adalah Islam. Ai jawibhu biqaulika dini huwal Islam. Jawablah dengan ucapanmu, agamaku adalah Islam. Kita melanjutkan syarah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdullah Al-Qara'awi wafaqahullah, alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan ghairah, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dari seorang pun satu agama selain agama Islam. Wa wadinu jami'il anbiya'i wal mursalin alaihim wa ala nabiyyina as-salatu wassalam. Perhatikan di sini, yang mana agama Islam adalah agama seluruh para nabi dan para rasul. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa barakallahu fikum menimpahkan salawat dan salam terhadap mereka semuanya. Nah, jadi agama para anbiya wal mursalin terdahulu agamanya juga Islam. Karena Islam memiliki 2 makna. Al-Islam bi ma'nal 'am sama al-Islam bi ma'nal khas. Paham ya? Islam yang maknanya umum dan Islam yang maknanya khusus. Adapun Islam yang maknanya umum, barakallahu fikum, adalah dinu jami'il anbiya wal mursalin. Agamanya seluruh para nabi dan para rasul, agamanya Islam. Nah, barakallahu fikum. Cuman agama Islam yang maknanya khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menghapuskan syariat dan agama-agama sebelumnya, penyempurna. Barakallahu fikum, seperti itu. Itu perlu diperhatikan. Nah, bahwasanya agama Islam memiliki 2 makna. Bil makna al-'am wa bil makna al-khas. Paham saya?
Nabi Ibrahim alaihissalam Islam, Nabi Sulaiman alaihissalam Islam, semua para nabi terdahulu. Naam. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Maka kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman." Tidaklah Nabi Ibrahim itu orang Yahudi, tidak pula orang Nasrani. Akan tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang hanif. Al-hanif huwa al-muqbilu 'ala Allah, al-mu'ridu 'amma siwah. Itu hanif. Hanif pengertiannya adalah apa? Al-muqbilu 'ala Allah wal mu'ridu 'amma siwah. Orang yang menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling dari yang selain Allah Subhanahu wa taala, itu makna hanif. Jamaknya hunafa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kemudian apa? Musliman. Beliau alaihissalam muslim. Kemudian Nabi Sulaiman alaihissalam bagaimana ketika mendakwai Ratu Saba? Malakatus Saba, Ratu Saba yang ma'ruf dengan Balqis atau Bilqis. Naam. Kemudian ketika dakwai apa yang diungkapkan oleh ratu tersebut? Wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dan aku masuk Islam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Sulaiman alaihissalam, menunjukkan bahwasanya agama para anbiya wal mursalin adalah agama Islam. Cuman agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam penyempurna agama-agama sebelumnya. Paham ya? La yahtaju ila ziyadah wala nuqsan. Tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Nah, ayo kita lanjutkan sini. Fadinu wahid wa huwal Islam. Maka agamanya cuma satu, yaitu agama Islam. Amma syara'i'u faqad takhtalif. Adapun syariat-syariat itu bisa jadi berbeda-beda. Cuman agama Islam ini menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya, menghapuskan agama-agama sebelumnya. Agama Islam ini. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sangat beruntung orang yang beragama Islam. Jangan sampai diubah atau diganti dengan yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innad dina 'indallahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala hanya agama Islam. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, "Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama, sungguh tidak akan diterima darinya sedikit pun, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Wal iyadu billah. Jadi agama Islam, agama yang mau tidak mau kita upayakan semaksimal mungkin kita tetap berada di atas agama tersebut, jangan sampai goyah dan pudar dari agama yang bisa menyelamatkan makhluknya tersebut. Nah, wa dinu lahu salasu maratib. Sekarang agama ini sendiri ada 3 tahapan atau 3 tingkatan. Jadi agama ini memiliki berapa? 3 tingkatan. Wahya al-Islam wal imanu wal ihsan. Sebagaimana dalam hadis yang panjang yang dikenal dengan hadis Jibril, hadis yang kedua yang disampaikan oleh Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang kedua yang panjang itu dikenal dengan hadis Jibril. Dikenal dengan apa? Hadis Jibril. Kisahnya Jibril alaihissalam waktu itu datang kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan seperti manusia biasa, namun sifatnya tidak ada yang tahu waktu itu, tidak ada yang kenal. Karena apa? Karena waktu datang itu dalam keadaan pakainya putih, rambutnya hitam pekat, kemudian tidak terlihat pada pakaian itu bekas perjalanan. Karena waktu itu di zaman Rasulullah, kalau safar menggunakan onta atau menggunakan kuda dan semisalnya. Jadi kalau orang safar itu tampak kena debu dan semisalnya. Zaman sekarang kalau safar pakai apa? Mobil, pakai Avanza dan yang semisalnya. Jadi kalau debu-debu itu belum tentu masuk gitu loh. Ayo, ini termasuk menunjukkan bahwasanya waktu itu barakallahu fikum malaikat Jibril ketika datang di hadapan Rasulullah menanyakan 3 perkara dan yang semisalnya, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan, kapan hari kiamat datang, apa tanda-tandanya, dalam keadaan wujudnya seperti manusia. Cuman tidak ada yang kenal waktu itu. Wala ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satupun yang kenal waktu itu. Umar bin Khattab, hadis Umar bin Khattab riwayat Muslim. Kemudian waktu itu Jibril alaihissalam kalau seandainya menampakkan wujudnya asli, orang pada kaget. Kenapa kaget barakallahu fikum? Karena aslinya wujudnya berapa sayapnya? 600 walahu situ mi'at janah, memiliki 600 sayap, bayangkan itu. Jadi waktu itu kalau datang dalam bentuk aslinya mungkin orang bingung. Apa? Siapa? Kaget gitu loh. Oleh karena itu termasuk hikmah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan waktu itu Jibril alaihissalam datang
kepada Nabi Muhammad SAW untuk dalam rangka mengajarkan agama Islam, supaya para sahabat waktu itu juga mendengar dalam keadaan seperti manusia. Nah, paham ya? Berpakaian yang sangat barakallahu fikum putih, rambutnya hitam pekat, tidak terlihat padanya bekas-bekas perjalanan safar. Bayangkan itu. Nah, dan Umar bin Khattab waktu itu enggak tahu juga siapa dia, enggak tahu. Buktinya apa? Di akhir hadis Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, kamu tahu enggak siapa tadi yang bertanya? Kemudian Umar mengatakan apa? Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Akhirnya Rasulullah memberitahukan, "Hada Jibril ataakum yu'allimukum amra dinikum." Ini tadi Jibril datang kepada kalian untuk mengajari perkara agama kalian. Bayangkan itu. Jadi Jibril siaknya di dalam hadis tersebut ketika bertanya kepada Rasulullah, bukannya enggak tahu. Jibril tahu, jawabannya juga tahu, tapi fungsinya bukan untuk mengetes, bukan. Fungsinya waktu itu ketika Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mengajari para sahabat yang lainnya agar tahu apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan dan yang semisalnya. Jadi ini termasuk dalil diperbolehkannya seseorang bertanya kepada gurunya bukan untuk ngetes, tapi fungsinya apa? Untuk yang lainnya biar mengambil faedah, enggak masalah. Walaupun dia tahu jawabannya. Tapi kalau fungsinya untuk mengetes, fungsinya untuk menjatuhkan, fungsinya untuk menabrakkan antara jawaban ustaz dan ustaz yang lainnya, jangan. Ini enggak bagus dan dilarang dan bukan termasuk adab. Paham ya? Jibril alaihissalam tahu jawabannya, tapi apakah Jibril untuk ngetes Nabi Muhammad? Paham ya? Bukan, tapi fungsinya ketika itu barakallahu fikum, bukti bahwasanya Jibril tahu dari mana? Setelah Rasulullah mengatakan Islam adalah seperti ini, kemudian Jibril mengatakan, "Shadaqta." Kamu benar, bayangkan dulu. Kamu benar wahai Muhammad. Kalau orang enggak tahu enggak benarkan. Akhirnya para sahabat pun apa waktu itu kagum. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Kami pun kagum, keheran-heranan. Dia bertanya kok dia sendiri yang benarkan. Bayangkan itu. Menunjukkan bahwasanya malaikat Jibril tahu waktu itu. Tapi ingat, pertanyaannya bentuknya apa? Mengajarkan. Paham ya? Jadi dia bertanya agar yang lainnya dapat faedah gitu loh. Tahu apa itu Islam, iman dan ihsan. Maafkan saya ya. Ewana barakallahu fikum. Itu hadis berkaitan masalah Islam, iman, ihsan, ada hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang itu. Barakallahu fikum. Wa kullu martabatin laha arkan, dan masing-masing tingkatan memiliki rukun-rukun tersendiri. Islam rukunnya 5, iman rukunnya berapa? 6, ihsan rukunnya berapa? 1. Kama la yakhfa 'ala dzawil iman, sebagaimana sudah tidak asing lagi, tidak tersembunyi lagi terhadap orang-orang yang memiliki keimanan. Bahwasanya tahu semuanya hal ini. Al-Islam rukunnya 5, iman rukunnya 6, ihsan rukunnya 1 saja. Anta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Seperti itu. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seakan-akan engkau melihatnya, namun jika engkau tidak mampu melihatnya, pastikan bahwasanya Allah Taala melihatmu. Seperti itu. Wa 'arrafa rahimahullah al-Islam bi annahu wal-istislam, dan muallif mendefinisikan, memberikan pengertian bahwasanya Islam itu adalah wal istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ai al-dhull wal khudu', tunduk dan merendahkan diri lillahi taala kepada Allah Subhanahu wa taala bitauhid, dengan mentauhidkan, menunggalkan, mengesahkan alladzi huwa ifradullah bil ibadah. Ini dihafal ini. Tauhid apa namanya? Tauhid al-uluhiyah, ifradullah bil ibadah. Mengesahkan, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Ini tauhid yang inti. Kalau seseorang cuma mentauhidkan rububiyah saja, tidak memasukkan dalam keislaman. Buktinya mana buktinya? Buktinya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih memerangi orang-orang kafir Quraisy, padahal mereka meyakini Allah adalah pencipta, pemberi rezeki, pengatur alam semesta. Namun kenapa diperangi, dibunuh? Karena belum merealisasikan, mewujudkan tauhid al-uluhiyah. Paham salahnya? Barakallahu fikum. Tauhid uluhiyah adalah inti. Barakallahu fikum. Kita lihat sini. Min qaulihim istaslama fulanun lil qatl. Fulan menyerahkan diri untuk dibunuh. Istaslam itu menyerahkan diri. Barakallahu idza aslama nafsahu, apabila dia menyerahkan dirinya. Wa dhalla wa qada wa khada'a. Apabila dia tunduk dan juga pasrah serta menundukkan diri. Itu namanya apa? Istislam. Paham ya? Pasrah, menundukkan diri.
Fal muslimu dzalilun khadi'un munqadun lillahi wahdah. Maka orang muslim adalah orang yang merendahkan diri dan juga yang pasrah terhadap Allah Subhanahu wa taala semata. Mustaslimun dalam keadaan menyerahkan diri, tau'an dalam keadaan mentaati, li ibadatih untuk beribadah kepadanya, duna man siwa. Tanpa yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah murni serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, pengertian yang selanjutnya. Beliau mengatakan al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Itu pengertian daripada al-Islam. Ayo. Apa syarahnya sini? Wal inqiyadu lahu bit ta'ah, tunduk kepadanya dengan mentaati. Ai fala yakfi mujarradu al-istislami wal khudu'i faqat. Tidak cukup semata-mata cuma berserah diri dan tunduk kepadanya saja. Enggak cukup. Tapi apa? Harus mentaatinya. Paham ya? Harus mentaati Allah dan Rasulnya. Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku masuk surga, kata Rasulullah SAW. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, sungguh dia telah enggan untuk masuk surga. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, sungguh dia telah apa? Mendapatkan kemenangan dan juga barakallahu fikum, keselamatan yang sangat besar. Kita lihat sini. Bala budda ma'a dzalika minal inqiyadi li awamirillahi ta'ala wa amamir rasulih. Perhatikan di sini. Bahkan harus seseorang tersebut tunduk dan patuh kepada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga perintah-perintah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena mentaati Rasul, atau mentaati Allah Subhanahu wa taala, mau tidak mau harus mentaati Rasulnya. Dan mentaati Rasul bentuk taatnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, kata Rasulullah. Niscaya Allah Ta'ala mencinta kepada kalian. Inilah kaidah yang benar. Bagaimana caranya kita dicintai, bukan bagaimana caranya mencintai. Paham ya? Tapi bagaimana caranya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Asy-sya'nu barakallahu fikum kaifa yuhab wa laysa kaifa yuhib. Yang jadikan inti sandaran itu bagaimana kita biar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan bagaimana mencintainya. Karena banyak orang yang mengaku cinta Allah, cinta Rasul, ya kan? Majelis Rasulullah misalnya, tapi amalannya jauh daripada syariat. Hati-hati. Kita lihat di sini, wa tarkul manhiyat, wa tarkil manhiyat, dan juga meninggalkan larangan-larangan. Ta'atan lillah, dalam keadaan mentaati Allah Subhanahu wa taala, wa ibtigha'a wajhi, dan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, wa raghbatan fi ma 'indah, dan mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa khaufan min iqabih, dan juga dalam rangka takut terhadap hukuman Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak jauh daripada makna takwa yang sering kita ulang-ulang definisinya. At-taqwa huwa an yaj'ala al-insanu wiqayatan bainahu wa baina 'adabillah bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Itu definisi takwa di antaranya. Seseorang menjadikan antara dirinya dan antara adab Allah Subhanahu wa taala sebuah wiqayah, tameng, pembenteng atau benteng. Paham ya? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan, barakallahu fikum. Dan itu sebaik-baik perbekalan. Kalau kita mau hidup di akhirat kekal, selamat dari neraka dan ingin masuk surga, berbekalah dengan ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah perbekalan ketakwaan. Ketakwaan pakaian yang sangat mulia, pakaian yang tidak dijual di supermarket. Pakaian takwa. Paham ya? Apakah dijual? Tidak dijumpai. Walibasut taqwa dzalika khair, kata Allah SWT. Dan pakaian takwa itu adalah kebaikan. Bukan pakaian takwa maksudnya adalah baju-baju yang dijual, itu bukan. Maksudnya barakallahu fikum, pakaian takwa di sini adalah seseorang yang bertakwa, menampakkan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjalankan apa? Dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah ketakwaan. Barakallahu fikum. Wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, ai makna dari ucapan atau pengertian Islam
wal bara'atu minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan serta pelakunya. Ai fal muslimu idzan qada li awamirillah batinan wa zahiran. Seorang muslim manakala dia telah tunduk terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala secara batin dan secara zahir, wajib alaihi syai'un akhar, masih diwajibkan bagi dia sesuatu yang lain, yaitu yang penting juga, wa huwa al bara'atu wa tabarri minasyirki kabirihi wa saghirihi. Berlepas diri dan juga meninggalkan dari kesyirikan baik yang besarnya maupun yang kecilnya. Karena orang yang berpaling dari tauhid dia dihukum musyrik, dan orang yang berpaling dari as-sunnah dihukum apa? Mubtadi'un dhal. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahafan, beliau menyatakan bahwasanya fal mu'ridu na'am 'anit tauhid musyrikun sya'a am aba, wal mu'ridu 'anis sunnah mubtadi'un dhalun sya'a am aba. Orang yang berpaling dari tauhid dia itu musyrik, mau atau enggak mau musyrik. Paham ya? Dan orang yang berpaling dari as-sunnah dia bisa jadi dihukumi mubtadi', pelaku bid'ah, dhal, sesat, sya'a am aba. Dia mau atau enggak? Dia mau atau tidak, itu hukumannya yang berpaling dari as-sunnah. Jadi jangan sampai berpaling dari as-sunnah. Paham? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan apa? Ayat yang pendek itu, famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, niscaya dia tidak akan sesat, tidak pula sengsara. Mafhumnya dari ayat ini, barang siapa yang menyeleweng dan menyelisih Al-Qur'an dan Sunnah akan sesat dan akan sengsara. Itu direnungi baik-baik. Barakallahu fikum. Dari sini, wa min ahli syirki, dan juga harus berlepas diri dari pelaku syirikan. Bukan kesyirikannya toh. Pelaku kesyirikan juga kita harus berhati-hati. Biidhari adawatihim, dengan menampakkan permusuhan terhadap mereka, wa bughdihim, kebencian kepada mereka, wa takfirihim, dan mengkafirkan orang musyrikin. Secara umum orang musyrik kafir secara umum. Paham ya? Perlu diperhatikan, innal ladzina kafaru min ahli kitab wal musyrikin. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrikin. Kafir enggak? Kafir. Paham, hati-hati. Nah, itu hukum secara umum, global. Kemudian berikutnya barakallahu fikum, wa adami musakanatihim wa muakalatihim, dan upayakan tidak memberikan tempat tinggal mereka, tidak perlu atau tidak pula memberi makan kepada mereka, wa adami tasyabbuh bihim, dan bahkan jangan sampai menyerupai orang-orang kafir fil aqwal wal a'mal, ucapan-ucapannya, perbuatan-perbuatannya, pakaiannya juga jangan menyerupai orang kafir. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena apa? Karena man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai sekelompok kaum, maka dia termasuk mereka. Baik menyerupai dari pakaiannya, ucapannya, ritual, gaya hidupnya, berbicaranya, dan yang semisalnya. Upayakan mencontoh para salafun saleh dari kalangan apa? Sahabat, tabi'in, wa atba'ut tabi'in. Itu ingat-ingat itu. Itu jalan keselamatan, bukan yang lainnya. Berkata Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala dalam kitab Fathul Bari, beliau menyatakan fas-sa'idu man tamassaka bima kana 'alaihi salaf wajtanaba ma ahdatsahu al-khalaf. Orang yang bahagia adalah orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan menjauhkan diri dari perkara yang dibikin oleh orang-orang belakangan. Orang-orang belakangan itu bikin kacau terkadang. Kenapa? Karena jauh daripada dalil. Barakallahu fikum, itu hati-hati, hati-hati. Man faraqad dalil dhalla an sawa'is sabil. Barang siapa yang berpaling, memisahkan diri dari dalil, sungguh dia akan tersesat dari jalan yang lurus. Paham itu ya? Nah, barakallahu fikum, karena dalil harus kita miliki, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Naam. Bala budda min at-tabarri min kulli khaslatin min khisalihim. Bahkan harus mensucikan diri, berlepas diri dari seluruh ritual atau dari seluruh sifat daripada sifat-sifat mereka. Upayakan semuanya berupaya semaksimal mungkin. Berpakaian seperti pakaian ahli sunnah wal jamaah, berpakaian seperti pakaian para sahabat dan juga para anbiya mursalin. Bagaimana mereka mencontohkan berpakaian syar'i. Karena kita dituntut untuk tamayyuz. Apa tamayyuz? Tampil beda daripada orang-orang jahiliyah, daripada orang-orang yang jauh dari ilmu. Barakallahu fikum. Dari sisi pakaian, ritual, kehidupan, muamalah dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Naam. Mulai dari perkara ribawiyah kita tidak ikut campur, perkara penipuan tidak ikut campur, ritual-ritual bid'ah tidak ikut campur, ritual-ritual mungkar tidak ikut campur. Seperti itu.
Pakaian pun juga seperti itu, barakallahu fikum. Nabi kita Muhammad SAW telah menyatakan, tasarwalu wa tazdaru, khalifu ahli kitab. Pakailah sirwal dan pakailah sarung untuk menyelisih ahli kitab. Karena ahli kitab waktu itu mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Ditanyakan oleh Rasulullah, oleh para sahabat Rasulullah, ya Rasulullah, inna ahli kitab yatasarwalun wa lam yatazhiru, atau wala yatazhirun. Wahai Rasulullah, ahli kitab Yahud dan Nasara, mereka pakai sirwal tapi enggak pakai sarung. Akhirnya Rasulullah mengatakan tasarwalu tazharu. Pakailah sirwal dan pakailah sarung. Paham ya? Ini dalil menunjukkan sunnahnya memakai sarung. Sirwal pakai sarung lagi. Paham ya? Kecuali kalau misalkan pakai jubah, pakai sirwal longgar enggak masalah. Kalau pakai gamis, pakai koko dan misalnya pakai sarung lagi. Biar sunnah itu nampak gitu ya. Nah, dan ini sunnah yang mudah diwujudkan karena hampir setiap orang itu punya sarung dan mudah mencari dan banyak kan? Banyak. Upayakan itu, barakallahu fikum. Dan kalau seandainya tidak ada sarung, insyaallah ada yang memberi gitu loh. Paham ya? Karena sarung itu banyak di mana-mana. Nah, ingat ya, tapi sirwal bukan celana pendek. Paham ya? Celana pendek pakai sarung cukup enggak? Sirwal. Habib insyaallah ya. Jadi sirwal sarung gitu. Itu manakala apa? Koko, gamis misalkan. Kemudian sarung, sirwal. Kalau pakai jubah tidak masalah. Dengan sirwal yang longgar. Tapi kalau amalkan sunnah bagus lagi. Ini tadi hadis yang sahih yang disahihkan oleh Imam Al-Albani dari hadisnya Abi Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu. Nah, ini sekedar apa? Mengingatkan bahwasanya sunnah itu perkara yang sangat mulia. Paham ya? Seberat apapun, sepahit apapun, kalau orang sering mengamalkan sunnah itu akan menjadi mudah. Yang jelas ada upaya dan usaha dari dirinya. Tapi kalau tidak ada respon, gerakan dari dirinya untuk mengubah dirinya, paham ya? Untuk memakai sarung sebenarnya berat rasanya. Tapi kalau terbiasa, kerja pun pakai sarung. Karena sudah terbiasa itu lagi. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dan itu dapat pahala. Bukan wajib ya, sunnah. Tapi enggak boleh menyepelekan juga, wah cuman sunnah saja kok. Wah cuman sunnah saja masa harus pakai sarung. Siapa yang mengharuskan? Ini sunnah. Perkara sunnah yang mudah dilakukan, lakukan sebelum menghadapi sunnah-sunnah yang berat. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Ini sekedar gambaran. Nah, barakallahu fikum, bahwasannya termasuk barakallahu fikum berlepas dirinya kita kepada ahlu syirik, pelaku kesyirikan, wa ahlu bid'ah wad dhalal adalah berupaya tampil beda dari si pakaian. Mereka biarkan pakai peci-peci nasional, biarkan nasional yang warna hitam itu. Biarkan. Enggak ada larangan, ya enggak ada larangan. Cuman kamu itu ahlu sunnah bukan itu loh. Mau tampil beda dengan mereka atau sama mereka? Wong dulu ada yang larang-larang, sekarang malah ikut. Hati-hati seperti itu, barakallahu fikum. Banyak para dai yang sekarang lagi ngetren-ngetrennya di TV itu. TV Roja dan misalnya. Dulu mengatakan TV haram, enggak boleh, dakwah televisi haram, banyak gambar makhluk nyawa. Sekarang membolehkan, alasannya mengikuti perkembangan zaman. Zaman kok diikuti? Paham ya? Perkembangan zaman kalau diikuti tanpa dalil, tanpa ilmu, rusak. Kenapa rusak? Nabi kita Muhammad SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari. Hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Abu Hamzah. Apa yang Rasulullah sampaikan? La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidaklah datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek, lebih buruk keadaannya daripada sebelumnya. Kok malah mengikuti perkembangan zaman? Ikutilah perkembangan zaman dengan dalil, dengan Al-Qur'an dan Sunnah, kalian akan selamat. Dulu melarang, mengharamkan, sekarang membolehkan. Aneh kan? Inilah yang namanya apa? Dakwah hizbiyah, yang mereka akan berubah dari jalan siratal mustaqim. Perhatikan baik-baik. Dakwah mereka bisa ditandai. Dulu mengharamkan, sekarang menghalalkan. Dulu menghalalkan, sekarang mengharamkan. Seperti itu, berbolak-balik. Paham ya? Tapi dakwah Ahlussunnah yang murni, yang sejati, yang berupaya untuk menjaga kemurnian dakwah salafiyah sejak dulu sampai sekarang sampai akhir hayat nanti, atau sampai mendekati hari kiamat, enggak akan berubah. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal, karena jelas perkaranya. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara yang halal jelas, perkara yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihat. Namun di antara perkara yang jelas tersebut ada perkara yang samar-samar. Nah, ini yang mereka cari-cari. Yang mereka akhirnya mengandalkan apa? Dalilnya fatwa Syekh fulan, pendapat Syekh fulan, kemudian ini buktinya Syekh fulan. Itu bukan dalil, barakallahu fikum. Dalil itu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Paham ya? Pernah enggak dilakukan Rasulullah gitu loh? Pernah enggak zaman sahabat ada gitu loh? Paham ya?
Nah, barakallahu fiikum, para sahabat dan Rasulullah SAW sendiri sebagai panutan kita, tauladan kita, tidak pernah berdakwah dengan kemaksiatan. Kata mereka alasannya dengan dakwah dengan televisi akan tersebar ke seluruh penjuru Nusantara, yang di Eropa, yang di Hong Kong, di mana-mana akan bisa menyaksikan, tapi dengan maksiat. Apakah ada barokahnya? Tidak ada barokahnya, barakallahu fiikum. Hati-hati seperti itu. Jangan sampai tertipu dengan apa? Seluk-beluk mereka, tata cara mereka. Paham ya? Mereka pandai dalam memutarbalikkan fakta. Pandai dalam berbicara, tapi ingat, itu bisa jadi sihir. Paham ya? Kenapa sihir, barakallahu fikum? Memberikan pengaruh. Inna minal bayanina sihra. Sesungguhnya sebagian penjelasan itu sihir. Dalam artian bagaimana? Memberikan pengaruh pada si pendengar. Hati-hati. Pandai bicara, pandai dalam melontarkan kata-kata, melantunkan kata-kata, orang terpengaruh dan semisalnya, hati-hati. Kata mereka, sejak zaman Rasulullah memang enggak ada, karena dulu belum modern. Perkara yang dulu tidak ada, kok sekarang diada-adakan. Mengubah enggak? Hati-hati. Ini sekedar cuplikan, nah barakallahu fikum, sekedar sedikit untuk apa? Menghalau mereka bahwasanya dakwah salafiyah, ingat-ingat, tidak akan berubah. Barakallahu fikum, tidak akan berubah syariatnya. Ya haram tetap haram, halal tetap halal. Cuman yang berbeda-beda itu penyampaiannya. Paham ya? Itu macam-macam penyampaiannya. Adapun syariat tidak akan berubah. Bukan seperti mereka yang sekarang lagi na'am barakallahu fikum ngetren nongol di layar televisi. Katanya dengan adanya televisi kita bisa mendakwai para artis. Paham ya? Akhirnya artis semula artis kan jadi apa? Jadi ahlu sunnah dan misalnya kita enggak tertarik dengan itu. Dakwahlah dengan cara yang baik. Dengan cara Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menempuh cara-cara maksiat, tidak menempuh cara-cara yang mungkar, yang haram. Hati-hati barakallahu fikum. Naam. Dan kami tidak perlu menyebutkan satu persatu karena sudah ma'ruf siapakah di antara mereka. Di antaranya siapa? Firanda Andirja. Paham ya? Anak dari Irian Jaya. Paham ya? Terjemahan atau kepanjangan dari Andirja itu. Teman-temannya juga Abdullah Taslim. Banyak sekali yang mereka berdakwah dengan ini media ini tadi. Media apa? TV Roja misalnya. Kalau ditanya alasannya ini perkembangan zaman, alasannya Syekh Fulan membolehkan, alasannya fatwa para ulama, dalil satu pun enggak dipakai sama sekali. Paham ya? Padahal kalau kita telusuri para ulama itu benar-benar membolehkan atau tidak? Tidak sama sekali. Kita telusuri fatwanya satu persatu, fatwa Syekh bin Baz, fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, fatwanya Syekh Al-Albani rahimahullah taala, fatwanya Syekh Shalih Fauzan, enggak ada satu pun membolehkan dakwah dengan televisi seperti itu, barakallahu fikum. Cuman mereka apa? Putar-putar fatwa yang kira-kira bisa diambil celah untuk membolehkan, ditampilkan. Yang mengharamkan tidak ditampilkan sama sekali. Paham ya? Seperti itu. Itu namanya apa? Namanya tidak amanah dan menukilkan sebuah khabar. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum. Itu berkaitan masalah apa? Masalah makna daripada al-Islam, bahwasanya Islam huwa al-istislamu lillahi bit-tauhid wal inqiyadu lahu bit-ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Nas'alullaha as-salamata wal 'afiyah fid dunya wal akhirah wa nas'alullaha jalla wa 'ala an yujannibana 'anil fitan ma dhahara minha wa ma batan. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.